Baik, selalu saya tadi mungkin lanjut next slide berikutnya tentang Permenkes 2 bolak-balik. Saya harus kalau saya mau jujur-jujuran saya antepin aja gitu ya. Tapi terus teman-teman mau ngerjain apa? Karena sebetulnya kalau dibilang Den tadi yang disuruh-suruh bukan ya. Tadi saya sampaikan, Permenkes 89 tahun sebagai dental tim siapa? Dokter gigi, dokter gigi spesialis tanpa kita bisa nggak? Sehingga ketika Permenkes 20 tahun 2016 untuk direvisi, saya agak macet dulu ya, diam dulu. Nah kemarin karena teman-teman sudah membantu pemerintah dalam hal survei kesehatan Indonesia di Surabaya, Pak Sundoyo menawarkan gimana kalau Permenkes kan akan dimasukkan itu sebagai tugas pokok teman-teman sehingga kita bisa naik daun lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya. Karena apa kita itu bolak-balik seolah-olah nggak bisa terapis gigi dan mulut tidak bisa ngerjakan itu. Nah, ketika ada SKI ditawarkan kepada saya pikir langsung saya mikir 7 kali juga. Tetapi ketika memang itu akan seharusnya itu udah bikin MOU antara PDGI dengan Kemenkes. Nah kemarin Pak Sundoyo di Surabaya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua dari atas nama Menteri Kesehatan dalam rangka melakukan survei kesehatan Indonesia. Sampaikan Pak Sundoyo saat ini ada beliau staf ahli hukum, ya, staf ahli Menteri bidang standar profesi. Kita juga sudah punya tentang standar kompetensi kerja. Jadi kita udah banyak banget regulasi-regulasi yang kita miliki. Untuk itu dengan adanya Undang-Undang 17 nggak usah khawatir. Ada yang bilang gini, nggak usah deh. STR-nya juga seumur hidup. STR seumur hidup, tetapi SIP tetap. Surat izin praktek tetap. Dan kami barusan saja difasilitasi oleh Konsil Keteknisan Medis, oleh saat ini mungkin ada Bapak Jaini di Belitung, memfasilitasi kita 8 profesi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan terbitnya undang-undang. Jadi kita udah menyampaikan bagaimana kalau SIP itu kita nih terapis gigi dan mulut tetap dalam pantauan organisasi kita profesi ya. Baik, selanjutnya kalau yang namanya transformasi itu kan perubahan ya. Kita dong kalau perubahan jangan yang perubahannya terus membawa kita menjadi tidak baik gitu kan, harus yang membawa perbaikan ke depan gitu ya. Jadi di sini Kementerian Kesehatan mempunyai 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Salah satu pilarnya adalah pilar kelima, yaitu transformasi SDM kesehatan. Nah, tadi Ibu bilang bahwa transformasi itu kan perubahan. Perubahan dong, jangan perubahan dari yang tidak baik terus tidak baik. Pastinya ingin menjadikan perubahan itu dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Apa itu transformasi dalam rangka peningkatan kompetensi? Lanjut. Transformasi ini pilar 5 adalah transformasi SDM, yaitu peningkatan kompetensi. Nah, peningkatan kompetensi ini adalah peningkatan dalam apa? Kalau nanti saya akan jelaskan, ada skill, keterampilan, ada knowledge, ada attitudes. Nah, kalau kemarin cerita tentang skill, knowledge, dan attitude, sebetulnya proporsinya lebih banyak attitudes-nya. Karena nanti Bapak Ibu Dupakti itu sampai 2000 Desember 2023. Ke depan kita ada penilaian Dupak, tetapi tidak berbentuk Dupak, namanya SKP. SKP tahu? Satuan Kinerja Pegawai. Salah satunya ada namanya penilaian kinerja. Di dalam penilaian kinerja itu adalah salah satunya attitudes. Attitudes apa ya? Apa? Etika. Nah, etika itu akan dinilai lebih besar daripada yang skill dan knowledge. Nah, untuk peningkatan kompetensi di sini adalah meningkatkan kemampuan, merupakan peningkatan standar kompetensi sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini yang sudah D4 ada berapa, boleh angkat tangan? Kan di sini ada pro di D4. Boleh angkat tangannya sudah D4, mana boleh? Sudah D4, ayo jangan malu-malu. Yang sudah D4 mana? Ayo. Kok baru sedikit? Baru dalam proses sekarang, Bu. Oh, baru berproses. Iya, RPL 4 tempat.
Oh, baru berproses. Iya. Sedang Berproses. akan ya, jadi sedang akan ya. Iya. Sedang Nanti akan nambah sebanyak 74. Alhamdulillah, Iya. tepuk tangan dong untuk Jambi. Kalau Jambi tidak mau kuliah, aduh rugi deh. Iya. Saya Rugi. mendorong Bengkulu lari ke sini, Iya. dari mana-mana lari ke sini karena apa? Di sini ada prodinya. Sayang-sayang ya ada Pak Boy. Ya Pak Boy, terima kasih untuk difasilitasinya karena apa? Dengan peningkatan kompetensi berarti teman-teman juga peningkatan juga kemampuan, pasti peningkatan dalam soal UUD. UUD apa ya? Oh, kalau duit mah kenceng deh. UUD ya ujung-ujungnya duit ya. Kenceng deh kayak itu ya. Jadi dengan peningkatan kompetensi pastinya peningkatan juga terhadap kemampuan kita. Dalam hal peningkatan kemampuan nanti di standar profesi juga ada yang namanya ini boleh dikerjakan oleh D3. Yang ini boleh dikerjakan oleh D4. Oh, kalau dikerjakan oleh D3 dia harus di dalam supervisi D4. Padahal menurut Pak Sundoyo, kenapa sih harus disupervisi begitu ya Pak ya? Sehingga saya berharap, halo Suaranya. Mudah-mudahan dalam ruangan ini D4 semua, amin. Amin. Pensiun 60 tuh, Bu Anita tuh 60 tahun ya Bu ya. Nah, golongan bisa sampai 4D. Jadi nanti sebetulnya saya lagi berusaha sampai dengan 4D, tapi sementara sampai 4C Madya. Nah sekarang kami nih yang menyusunnya ada yang pakai kerudung merah, kerudung putih, sedang menyusun hijau, sedang menyusun urean kegiatan untuk utama. Jadi nanti bisa nanti pensiun 4E. Woi, berapa tunjangannya tuh coba? Tadi kan Ibu tadi bilang bahwa dari 32 profesi baru 6 profesi yang maju ke Departemen Keuangan, ya. Nanti mudah-mudahan yang masih muda-muda masih menikmati. Kalau tidak menikmati tidak usah kecewa seperti Bu Maria tidak menikmati. Ya sudah dia beramal hasilnya jariahnya untuk nanti aja membantu teman-teman tapi jariah kita bisa diterima di akhir nanti gitu. Jadi nggak usah gelo, aduh saya mah ngurusin ini apa teman-teman tapi saya sendiri tidak menikmati, ngapain begitu. Kan Allah juga tahu ya. Jadi teman-teman insya Allah job assessment tanda tangan sudah saya tanda tangan di 5 Juli kemarin, sudah dikirim ke Departemen Keuangan untuk perubahan tunjangan fungsionalnya gitu ya. Ya. Besarannya RHS dulu ah. Saya sih berharap gini ya, mudah-mudahan bisa TMT-nya mundur jadi bisa rapel. Kalau rapel minta sama Bahtiar loh. Hah? Pokoknya kalau rapelan nanti minta sama yang rapelan ya. Jadi baru 6 perawat, bidan, TGM, entomolog, epidemiolog sama promkes dari 32 profesi, bayangkan. Baru 6 profesi ya. Jadi untuk apa sih peningkatan kompetensi? Pasti untuk kemampuan. Untuk apa? Dalam rangka meningkatkan standar sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Karena nanti teman-teman misalnya dokter spesialisnya minta alat apa gitu ya. Aduh nggak tahu dok yang mana. Nah nggak bisa gitu ya. Nah nanti juga saya akan sampaikan mudah-mudahan nanti pengganti Bu Maria bisa membawa adik-adik ke lebih baik lagi. Karena kami sudah punya 3 kurikulum modul yang ada di Siakpel. Nggak tahu tuh Siakpel itu apa. Jadi semua kurikulum modul itu harus masuk ke Kemenkes, ya. Nanti teman-teman pelatihan tuh adanya di situ. Yang lain itu jangankan dental emergency, asuhan, japung kita udah punya. Satu kurikulum tuh nggak gampang loh. Kurikulum modul nggak gampang bikinnya, ini capek juga ditarik-tarik sama Ibu. Saya biasanya kalau narik-narik yang suka marahin saya yang kerudung hijau. Kalau saya jam 12 masih WA, biasanya dimarahin, ibu tidur gitu. Kenapa? Kadang suka mikirin buat teman-teman, ini belum, itu belum, ini belum. Kenapa? Karena jujur kita juga ingin yang lebih dulu, yang lebih baik seperti itu. Jadi kenapa peningkatan ini? Karena judulnya transformasi, kita harus berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya memang
punya sedikit harus lebih baik lagi. Lanjut. Nah, tadi saya bilang bahwa kompetensi itu tidak ujuk-ujuk kompetensi segelondong gini. Di situ ada skill, ada knowledge, ada attitudes. Ya, jadi kalau orang cuman pinter nyabut gigi, pinter wawasannya, attitude-nya kurang baik, kompeten nggak? Nggak. Kompeten itu justru adanya di attitudes. 80% adanya di perilaku. Mau orang pinter, mau orang pengetahuannya tinggi, kalau etikanya tidak baik, tidak kompeten. Sehingga satu kesatuan, attitude, knowledge, dan skill itu jadi kesatuan namanya kompeten. Ya, kompetensi itu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, sikap kerja ini yang nanti masuk ke dalam SKP. SKP itu adalah Satuan Kinerja Pegawai yang saat ini dituangkan di dalam DUPAK. Nanti DUPAK perlahan sampai Desember penilaian kinerja ada berdasarkan DUPAK 2023, tetapi ke depan nanti adanya yang menilai adalah atasan ibu, pinggir kiri kanan. Itu di situ, di penilaian kinerjanya di situ. Jadi makanya kenapa harus ada sikap kerja gitu ya. Lanjut. Nah, kalau namanya perubahan dari tempat yang kecil harus yang lebih gede, dari yang tempat nggak baik menjadi gede. Jadi perubahan di sini, transformasi ini adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali, dari keadaan yang sebelumnya menjadi dan lebih baik lagi, jadi baru dan lebih baik lagi. Jangan kita mau transformasi dari rumah gede ke rumah kecil, rumah kecil ke rumah gede yang lebih baik dari yang saat ini sebelumnya. Termasuk ketika adik-adik mengambil pendidikan D4, berarti kemampuan, skill, knowledge maupun apanya harus meningkat. Jangan udah D4 terus, karena begini, di Jakarta masih ada loh yang disuruh, Mbak, Dek, tolong ambilin tas saya di mobil. Dek, ambilin sepatu saya di mobil. Memang kita siapa? Kita bukan seperti itu. Kita tuh mampu dalam hal pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan seorang terapis gigi dan mulut gitu ya. Jadi harus yang lebih baik lagi. Saya bangga di sini ada Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Ada Pak Lurah di sini ya. Ada Bapak Kabid tuh yang montok di situ ya, yang gemuk ya. Ada Bapak Kabid, ada Bapak Kajur di depan ya. Jadi harusnya kalau kita meningkatkan, mana Pak Kapus? Mana Kapus ada berapa? Pak Julidan, Pak Mahyudin, siapa lagi yang Pak Kapus? Jadi saya cukup bangga ya, maksudnya gini, udah jadi Pak Lurah, udah jadi Pak Kapus, Bapak Kabid, Bapak Kajur, tapi masih mengakui bahwa kita ini siapa? Kita adalah terapis gigi dan mulut. Jadi terima kasih kepada Pak Lurah, dan Pak Lurah katanya lagi sekolah lagi sekarang. Iya Bu. Ya gitu ya. RPL. RPL. Jadi gitu. Sekarang banyak yang sekolah. Ini juga ada di mahasiswa di sini satu gitu ya. Jadi saya senang kalau teman-teman ingin selalu meningkatkan perubahan. Perubahan apa? Kemampuan. Untuk apa? Judulnya kalau saya sih gini, ngajak ke teman-teman. Nawaitunya dulu deh. Niatnya dulu ya. Niatnya memberikan pelayanan yang terbaik. Masalah berkah itu nggak usah nanti kalau saya D4 saya pasti dapat uangnya banyak gini. Nggak usah begitu. Jadi kalau kita nawaitunya sama, melangkahnya sama, berkah itu nggak usah didapat dari sini. Barokah itu Allah udah atur di belakang, ya. Saya juga udah pensiun 10 tahun yang lalu ya. Saya nggak mikirin praktek, saya mikir bahwa teman-teman bisa mandiri. Saya mau saya pingsan, mau saya dibawa ke UGD gara-gara Permenkes 20, saya nggak peduli. Yang penting teman-teman bisa praktek. Itu ya gitu ya. Mungkin saksi nggak ada. Jujur saksi yang nungguin saya di UGD itu ada Bu Astari. Saya berantem, saya pingsan. Langsung gara-gara Permenkes sama STR. Itu untuk apa? Saya nggak praktek gitu loh. Tapi saya nggak mau adik-adik menjadi bulan-bulanan gitu loh. Nah, untuk itu jadi saya ngajak ke teman-teman, nawaitunya dulu. Jangan, nanti kalau saya D4 pasti saya prakteknya laku. Enggak juga, punten. Ada salah satu teman yang jauh di sana, justru malah SPRG, tapi pasiennya pakai tenda. Nah,
Saya kan khawatir kalau seperti itu karena tidak boleh kan kalau SPRG praktek ya, sehingga harus dilindungi. Makanya saya mengajak teman-teman, mau itu tidak ada organisasi mau apa, kita adalah satu keilmuan, satu keluarga besar, jangan bercerai kemana-mana. Jadi tolong ingatkan seperti itu. Lanjut. Untuk mutu ini kalau di STR yang saat ini diperlukan nggak repot ya. Ini teman-teman udah dapat STR semua kan? Udah. Ini untuk yang baru mungkin kurang ya? Apa udah? Jadi nanti ke depan hanya ijazah serkom. Itu yang baru. Terus mungkin udah dapat edaran belum dari kami? Ya Bu Yaya, yang edaran yang kemarin STR. Udah ada yang dapat belum surat edaran dari kami? Belum dikirim ya? Jadi ada edaran dari DPP belum lama ini tentang kalau yang telat 3 bulan masih boleh berproses. Kalau telat 3 bulan tidak kurang SKP, itu nanti harus ada sedikit rekomen dari organisasi. Kalau telat, bukan telat, apa Bu Endang? Kalau telat dan dia memang kadaluarsa dan tidak punya SKP, baru namanya uji kompetensi. Dilakukan oleh siapa? Oleh kolegium dan pemerintah, dalam hal ini Kemenkes. Tapi saya lagi ngusulin, yang punya soal kan kita. Jadi itu kami memang kemarin mengusulkan kolegium dan pemerintah dibantu oleh instansi terkait, dalam hal ini organisasi profesi, supaya kepantau dong. Kalau kita lepas nggak kepantau ya. Jadi teman-teman yang baru tuh Sarkom dan STR loh, belum United, supaya teman-teman jadi kalau kadaluarsa laju SKP organisasi uji kolegium atur ya udah bubar kalau punten, kalau dia yang bantuin saling bareng ya, ada serkom dan ijazah saja. Lanjut teman-teman. Nah, terkait dengan transformasi kita yang tadi Pak punten, sebelum kita sudah punya S2 terapi ya. Namun ya, tepuk tangan dulu ya Pak. Nanti nih teman-teman, kita sedang register terapan terapis gigi dan mengarah ke manajerial dosen. Jadi kalau memang dosen kita baru D3 terapan, itu mungkin teman-teman bisa lihat ahli sarjana terapan yang D4 itu masuk ke dalam jenjang ahli kita baru sampai dengan madi. Dorong atau diharuskan ya Bu Yaya ya, dia pertama. Jadi Bu Yaya tuh ngerjain apa saja sih? Apa cuman berdiri doang? Kan kita udah habis sudah. Butirannya ceritanya ngerjain apa nih? Karena jujur, mungkin teman-teman lihat emang bedanya D3 sama D4 apa aja. Nah, ya asal tahu aja, kita yang tahu di dalam hati yang membuat butiran untuk kalau utama berarti teman-teman mentoknya di 4 sampai ketemu. Kalau Bu Anita sama Madia ya udah Madia ya, berarti bisa gitu ya. Saya sih berharap sebelum baik-baik mah ya ke kita ya. Oh, duitnya naik gitu aja ya, ininya dong duitnya dong sama golongan ke arah vokasi. Terus kan gigi UGM kalau S1 keperawatan UGM itu tidak mengeluarkan untuk STR. Sini ada yang S1 yang dikeluarkan hanya DTC, sehingga boy ambil S2 terapi ini yang di baris ya, ini bisa bantu mereka kan gitu ya. Baik, lanjut berikutnya. Saya adalah tim penyusun dengan non ASN. Jadi ada yang di rumah sakit swasta. Jadi gini teman-teman, yang bukan kami di pusat difasilitasi sedang berjuang untuk info kerja 3 sama ya. Terus masih di TGM yang gede pemerintah lagi membuat nah skema karirnya seperti ini. Nanti ada jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3. Mestinya bulan Mei kemarin ya Bu Endang harusnya in passing untuk yang swasta. Karena gini, punten, mungkin ada yang suka berkolaborasi di praktek dokter gigi, terus dikasih 500, waduh, sedih saya. Kayak gitu, enggak gitu. Jadi nanti ada standar untuk penggajian teman-teman. Nah kami dengan Bu Endang kemarin berproses untuk pola karir non ASN, salah satunya nanti ada penghitungan seperti itu, gitu ya, doakan ya. Karena kami pun jujur prihatin kalau ada yang dibayar cuma 1.500.000, itu nggak wajar dong, ya kan? Nah, jadi ada namanya pola karir yang non ASN. Kalau yang sebelah kanan adalah ASN, kalau yang ke sebelah kiri itu adalah non ASN. Nanti ada namanya uji, ada job assessment, nanti yang teman-teman di swasta nanti akan diuji. Oh, kamu memang level jenjang 1, oh jenjang 2.
Kalau jenjang 2 dengan ini beda amplopnya. Kalau sekarang mau 5 tahun, mau 3 bulan, sama, itu kan ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, kita sudah, terkait dengan kewenangan, kita sudah punya standar. Standar di sini nanti saya akan memilah mana yang lulusan D3, mana yang lulusan D4 gitu ya. Boleh lanjut? Nah, kalau ini kan sebetulnya sama pekerjaannya. Kalau 3 itu adalah di bawah supervisi. Berarti kita ngerjain ini adalah di bawah pantauan dokter gigi. Nah, maunya dari staf ahli hukum kemarin harusnya tidak harus seperti ini. Kita tuh harusnya 4 gitu loh. Jadi nggak usah diawasin. Kenapa sih kerjaan gini aja kok diawasin gitu loh. Gitu ya. Jadi ini kan keterkaitan dengan bedah mulut ya, jadi mengerjakan tetapi pasti ada dokter giginya gitu ya. Jadi hal seperti ini. Nah, ini ada di dalam standar berisinya ngelihat level atau wewenang. Lulusan D3 ketika memberikan konseling asuhan itu di bawah pada cuman konseling ngapain? Orang cuman konseling doang. Nah, kalau lulusan D4 level sendiri gitu ya. Terus pengelolaan program sebetulnya sih kalau tidak salah ya kelola sendiri ya bisa kan ya sebetulnya ya, ngapain gitu diawasi. Saya ke depan karena kita kemarin melakukan 10 supaya kita lebih leluasa lagi untuk memberikan memang perlu kita dengan adanya SKI itu mungkin jalan keluar kita ya untuk lanjut. Nah, teman-teman, saya kasih merah begini. Kenapa? Jadi dental assist itu bukan kita ngebantu-bantu jadi pembantu, enggak. 15 bahwa kita ini tim. Dengan dokter gigi kan memangnya Bu Ani ada bedah kayak tadi pagi ada bedah mulut segala macam sendiri. Kan gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi jangan ini kan. Kemudian untuk pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan lama, cuman kalau memang kita ada peluang, ada perbaikan, makanya saya jujur tarik ulur untuk merombak Permenkes 20, takutnya malah yang punya kita tentang SKI merubah Permenkes, tetapi kalau nanti terus buntung, pekerjaan kita nggak bisa praktek malah repot kan. Nah, ngomong, sikat gigi, nanti kesini 6 bulan lagi bersihin karang gigi. Nah, orang sakit gigi goyang, sana aja ke puskesmas, Bu, nggak bisa, kami nggak bisa melakukan. Padahal nggak diikat gitu, terus suruh lari gitu kan, gitu. Zaman dulu. Artinya, saya tarik ulur lah yang perubahan-perubahan ini, tetapi tetap akan beradvokasi terkait dengan SKI tadi. Jadi ini menjadi kewenangan kita. Kalaupun nanti mungkin kenapa saya tampilkan juga tetap karena takutnya ada perubahan-perubahan yang hilang, saya nggak mau hilang gitu loh, malah kalau perlu nambah karena kan kemarin kita udah mengerjakan SKI, saya kalau boleh nambah ada kewenangan tambahan menurut Pak Sundoyo kemarin dirubah atau punya kita buntung, nggak boleh nyabut, nggak boleh nambahkan baraya, Bu dirujuk kenapa? Bornya rusak, boleh, kalau bornya rusak penambalan sederhana gitu kan, 1-2 bidang kan boleh, atau cabut dirujuk, emang kenapa? Nggak datangnya masa? Kan kalau gigi susu misalnya nggak ada tangnya, bisa kan pakai yang radik gigi tetap gitu kan bisa gitu. Artinya tidak semuanya harus dirujuk gitu ya teman-teman. Lanjut mungkin ya kesimpulannya saya berharap begini kepada teman-teman ya. Untuk tenaga kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal pasti harus peningkatan. Nanti siapa pengganti Bu Maria, saya berharap kita punya modul 3 boleh bisik-bisik nanti kita bikin kayak semacam pelatihan blended. Pelatihan blended bisa asuhan, bisa dental emergency ya. Jadi kita punya kurikulum modul untuk blended. Supaya apa? Nanti ketika memang di lapangan ada hal-hal misalnya fraktur rahang, perdarahan. Karena gini, saya kemarin ke Ternate ya sama kita ya bertiga ya. Oh berdua. Saya ke Ternate. Terus dokter giginya itu SP apa dibantu oleh perawat umum loh. Saya bilang kenapa dok kok dibantu sama perawat umum? Soalnya terapis gigi dan mulut kalau ada perdarahan nggak tahu, kalau pasien sesek nggak tahu. Nah saya nggak mau seperti itu. Sehingga saya dulu sudah membuat kurikulum modul tentang dental emergency. Oh kalau fraktur maksila memang ngebantuin dokternya begini. Kalau Bu Anita mungkin di rumah sakit udah paham-paham ya. Oh, kalau perdarahan memang harus klaimnya seperti ini. Oh, kalau misalnya dia sesak napas, ada juga loh yang tersedak oleh protesa sedel, gigi palsu misalnya. Itu kalau misalnya orang tersedak oleh benda asing, diapain tuh? Ditebalikin orangnya apa ditengkurepin? Kan itu ada caranya, ya. Jadi kami di pusat sudah mempunyai kurikulum dan modul tentang dental emergency.
monggo nanti ketua baru berkolaborasi, bersurat, perlukah teman-teman mempunyai keilmuan, karena baik untuk praktek mandiri maupun di rumah sakit atau puskesmas sepertinya harus mempunyai kemampuan di bidang itu ya. Jadi ada namanya deh. Berikutnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan diperlukan kesesuaian kualifikasi pendidikan. Contoh, kayak saya nggak cocok, ya kan? Saya suruh dibantuin di misalnya di bedah mulut, saya bukan D4, saya D3. S1 saya pendidikan gitu loh, gitu. Jadi harus ke D4 ya supaya linier, karena untuk pelayanan harus linier. Kesesuaian kualifikasi pendidikan. Masa Epinopia, AMKG, SKM terus saya ditempatkan di ruang bedah, nggak nyambung kayaknya ya. Jadi harus minimal STRKes tuh seperti Bu Endang, Bu Anita, Bu Yayah tuh kan pasti ada ilmunya, linier ya. Jadi saya berharap teman-teman meningkatkan, jangan seperti saya, karena dulu tidak ada D4, tidak ada S2. Zaman Bu Sendok kan saya sekolah lahir, saya tahun 77 udah nyari, tahun 77 udah lulus SPLG, saya bisa nyari, saya ambil D3 tahun 80, belum lahir juga. Gimana coba itunya pada prinsipnya ya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman, berikutnya peningkatan kompetensi ini dapat meningkatkan yang non ASN, dapat meningkatkan karir. Kan gitu ya, jenjang sama yang baru 3 bulan gajinya sama. Beliin sepatu loh. Malam-malam telepon. Kalau kita mengkomplain seseorang, izin dok, lagi, oh boleh Mbak, bilang izin dok, saya memang apapun saya adalah sebagai terapis gigi dan mulut. Boleh tidak setiap saat dan tidak setiap hari, kan baik-baik. Tetapi kalau ngomong, dok saya mau bicara dok, boleh saya duduk di sini, boleh, baru. Kan jadi enak, ada yang ngedengerin kan. Kalau kita ngomong di sudut gitu mah, nah, begitu kan. Nah, habis itu teman kan kita ini apalagi saya udah punya cucu, masa masih diperlakukan seperti itu kan. Ya boleh-boleh aja merintah, tetapi tidak harus setiap saat dan setiap hari. Itu setiap saat loh, tasnya sama sepatunya ke mobil. Kayak gitu ya, jadi kita harus punya. Berikutnya adalah tenaga kesehatan untuk terus mengikuti perkembangan melalui pendidikan formal, tetapi kami bukan ini, hanya menghimbau. Ini sih kan untuk kebaikan, kan saya bilang perubahan. Kalau memang dimungkinkan, baik itu puskesmas rumah sakit kayaknya perlu rahang ini, oh kalau perdarahan gimana, jangan orang perdarahan, aduh saya takut, lari. Pas kemarin di Ternate, lu saya bilang kenapa dokter Iwan kok pakai, soalnya katanya kalau perawat umum ketika shock dia ngerti, ketika perdarahan ngerti, kita juga diapain gitu. Jadi kita memang punya kurikulum dan modul untuk dental emergency, silahkan nanti berkoordinasi dengan DPP, bersurat atau apa. Terus untuk berikutnya juga, kalau sekarang kan ada perlu kredensial atau apa, rumah sakit A, B, C, D, tarisir, apakah di sini ada MB? Bu, ini kan MB juga, ya kan gitu. Jadi itu orang per orang, ada berapa rumah sakit tipe A, nanti harus ada ke depan harus seperti itu. Jangan nanya sana, nanya sini, nanya, kasihan. Termasuk mungkin surat-surat apa Bu Endang yang belum terkirim, kasihkan ke panitia. Cuman udah banyak banget surat-surat, edaran dan sebagainya, udah dikirim di grup ya Bu Endang ya. Tetap harusnya teman-teman harus sudah tahu. Edaran dari kami udah lama. Ya, gitu ya, nanti mungkin dibagikan dari panitia. Apa tuh yang nama transformasi, perubahan seperti apa? Jangan perubahan menjadi mundur, perubahan harus lebih maju. Dan saya berharap bahwa di sini pasti Bu Yeyeh aja sekolahnya sampai jauh-jauh. Tadinya mau ke Jambi ya, tapi kejauhan, jadi dia ke Bandung aja gitu. Tadinya mau ke Jambi Pak Boy, tapi karena saya mau titipin ke Pak Boy tadinya. Jadi karena yang bisa mendaya ungkit untuk meningkatkan kompetensi kita, dan tentunya ada perbaikan termasuk japungnya, termasuk tunjangannya gitu kan gitu ya. Saya kira itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Epinopia, narasumber kita yang pertama.